Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan obrolan Parai KT disiarkan langsung dari Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan bersama saya Ingrid Herman. Saudara, sepanjang Januari 2026 ada 102 pohon tumbang di Kota Makassar. Sepanjang Januari saja. Itu berarti ada sekitar 102 resiko yang bisa muncul karena pohon tumbang di Kota Makassar. Itu baru bulan Januari, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Sementara data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengatakan bahwa sepanjang Januari 2026 ada 296 pohon yang sudah dilakukan pemangkasan. Kemudian 56 pohon yang ditebang dalam rangka pemeliharaan. Jika itu sudah dilakukan, mengapa masih ratusan pohon tumbang yang artinya tidak terdeteksi? Nah, apakah program-program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selama ini sudah efektif demi pengelolaan ruang hijau untuk keselamatan publik? Kami akan membahasnya hari ini dalam obrolan Parai KT. Tema kita hari ini adalah pengelolaan ruang hijau demi keselamatan publik. Dan telah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Ferdi Mohtar SPT MSc PhD. Terima kasih Pak Sekdis sudah hadir. Ya, terima kasih. Apa kabar? Baik, Pak Sekdis apa kabar? Baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan bersama kita hari ini juga adalah seorang aktivis sekaligus praktisi lingkungan yang juga merupakan Ketua LSM Lingkungan Hidup Forum Komunitas Hijau, yaitu Bapak Ahmad Yusran SPD. Bang Yusran, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih. Ini senyum-senyum kenapa deh senyum-senyum nih? Ya, sebenarnya ini ada hari yang berbahagia karena sudah pagi tadi bergelut dengan dunia lingkungan hidup tadi. Dengan dunia lingkungan hidup ya. 102 pohon tumbang di Kota Makassar sepanjang Januari saja nih. Biasa kalau aktivis dan praktisi itu punya data lengkap pastikan. Nanti kita akan cross check dengan Dinas Lingkungan Hidup. Betul Pak Sekdis, 102 pohon tumbang di Januari? Iya, dan ini yang tercatat. Itu yang tercatat. Artinya bisa jadi ada yang tidak tercatat. Iya, pasti ada beberapa pohon privat juga yang tumbang. Itu bagian dari pohon privat. Yang Iya. masuk pohon privat itu yang gimana, Pak? Iya, pohon-pohon yang ditanam secara langsung oleh masyarakat. Oh, oke. Iya. Pak, 102 pohon tumbang itu berarti bukan pohon privat ya. Pohon Iya. yang di dalam pantauan DLH. Rata-rata didominasi oleh pohon pemerintah, pohon publik. Oh, Ya. oke. Penyebabnya apa sih, Pak? Ya, banyak faktor. Memang rata-rata pelajaran kita hampir kurang lebih 5 tahun terakhir. Oke. Range-nya itu mulai pada saat musim hujan yang sangat keras dan kecepatan angin yang sangat tinggi. Yang kita melihat pertengahan Desember, Januari, Februari ini memang bersiko untuk pohon tumbang. Penanganan lebih awal kita sudah lakukan. Misalnya rutinitas pemangkasan di semua lokasi-lokasi yang masuk kategori pohon publik. Apa-apa saja yang mahan pohon publik. Kalau kita lihat mulai daerah di Kecamatan Biringkanaya sepanjang jalan Urus Miharus sampai ke bawah dan beberapa ruas-ruas jalan baik jalan provinsi maupun jalan nasional yang ditanam di median tengah, yang ditanam di daerah pinggiran kanal apa semua itu adalah masuk kategori pohon publik dan sangat berkontribusi untuk mendukung ruang terbuka hijau. Oke, nah 102 pohon yang tumbang, Pak. DLH punya data tidak tentang pohon-pohon dengan kategorinya, artinya kategori pohon yang sudah lama, kemudian kategori kan ada juga pohon-pohon ya, Bang Yusran, ada juga kategori pohon yang tanamnya tidak terlalu dalam, jadi akarnya tidak kuat ya, kayak gitu, ada ya Bang. Nah, kalau DLH sendiri ada data tentang itu, Pak? Ya, database otentiknya ada, tapi persentase dari jumlah pohon yang sudah lama dan yang baru-baru diremajakan ada. Hampir kalau kita lihat yang pohon-pohon yang relatif tumbang rata-rata persentasenya ya kurang lebih sekitar 46% dari jumlah pohon yang ada di Kota Makassar. Itu ditanam, bahkan ada pohon yang sekarang yang sudah di atas 50 tahun ke atas dan itu menjadi titik konsen bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk secara rutin melakukan pemangkasan yang ada. Berarti yang pohon tumbang kemarin tidak terdeteksi atau gimana? Sebenarnya terdeteksi. Ya, cuma memang kalau dalam struktur akarnya tidak sampai menjangkau ke bawah, yang kemudian kecepatan angin yang sangat tinggi, yang kemudian di struktur tanah juga relatif basah, dimanapun dan resiko seperti itu pasti rawan untuk tumbang. Oke. Memasuki musim-musim seperti penghujan begini, yang resikonya pasti lebih tinggi kan Pak. Adakah penanganan khusus terkait keamanan pohon ini?
Ya kita yang jelas penanganan khusus solusi yang paling rutin dilaksanakan adalah melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu biasanya apakah terjadwal berapa lama sekali pemangkasan gitu? Pemangkasan hampir di sepanjang tersedia jumlah tenaga yang ada, kita malah setiap minggu dilakukan pemangkasan, ya. Dan dengan luas wilayah di Kota Makassar ini yang tersebar sebagian besar untuk pohon-pohon publik yang sudah relatif lama, dan jumlah yang ada belum mencukupi. Ya, makanya tetap kita maksimalkan dengan tenaga yang ada untuk rutin melakukan pemangkasan pohon yang memang diprediksi akan rawan tumbang pada saat musim hujan. Diprediksi, tetapi tetap juga ada yang terjadi di luar prediksi ya, Pak Sekdis? Iya, pastilah. Namanya kalau kecepatan angin apapun juga, bahkan rumah-rumah juga yang biasanya menurut perkiraan kita sangat bagus dan sangat kokoh struktur atapnya, tapi tiba-tiba kecepatan angin yang sangat tinggi dan hujan keras, itu faktor-faktor seperti itu juga sering untuk pohon-pohon yang rawan tumbang selama ini. Dan bukan cuma pohon-pohon publik, tapi pohon-pohon di privat juga yang banyak ditanam-tanam warga, itu banyak yang tumbang. Misalnya pohon-pohon mangga yang struktur daunnya bahkan ketinggiannya sudah melebihi di atap rumah, itu kita rekomendasikan untuk dilakukan pemangkasan. Oke, tapi pohon tumbang yang 102 ini yang kan tumbang di Jalan Urip Sumoharjo, kemudian ada juga yang di badan-badan jalan APP Tarani, bahkan ada di kawasan pemukiman padat penduduk ini, dia masuk pohon publik atau pohon privasi? Pohon publik. Pohon publik kan, termasuk pohon publik. Oke, saya ke aktivis dan praktisi lingkungan Bang Yusran. Sudah dilakukan program-program untuk pemeliharaan, untuk tadi yang disampaikan Pak Sekdis untuk keamanan. Kan? Tetapi itu tetap juga tumbang sampai ratusan tuh. Apa yang menurut pengamatan aktif sekaligus praktisi yang salah nih? Yang pertama adalah memang belum adanya upaya yang menyentuh akar masalah. Oke. Akar masalah di sini saya mau mulai dulu dengan kata kalimat pelibatan masyarakat yang berada di lingkungan. Makanya kenapa kami di Forum Komunitas Hijau itu mengajak tidak hanya tokoh tapi masyarakat bagaimana melakukan namanya upaya pemetaan jalur hijau. Di jalur hijau ini pertama ada dua yang kita harus ketahui. Pohon yang berada di privat yang ada di halaman sendiri ya itu privat. Yang di luar ini adalah public space. Nah, jenis tanaman. Saya kembali lagi tentang Makassar. Makassar ini kalau pohon yang rentan 40 sampai 50 tahun, kalau jenis trembesi yang ratusan tahun itu ada. Tuh di lapangan Hasanuddin yang roboh dengan itu bukan karena memang secara struktur hilangnya kekuatan alam itu tidak hanya terpaan angin, tapi kondisi di bawah tanah tadi air. Nah, lalu secara geometri pohon ini tidak hanya dilakukan upaya pemangkasan, tapi adanya upaya tadi pengawasan. Jadi kita bisa membayangkan praktek tidak hanya 5 tahun sekali. Sebagaimana Makassar ini kota mais tidak hanya event politik. Itu pada bertebaran tuh, pohon dipakui. Jadi bukan hanya dampak secara berjamur atau apa. Lalu memang belum ada juga bahwasanya di ruas jalan negara, protokol, apalagi di lingkungan, menyangkut upaya pencegahan tadi. Jadi disinilah pentingnya akar masalah ini yaitu melalui KIE tadi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang mana pohon yang berada di sektor privat dan yang mana publik. Lalu hadirnya regulasi perlindungan pengelola lingkungan hidup, pohon ini tidak hanya sebagai sumber oksigen, tapi memang hak publik memang yang harus dirasakan dan dinikmati dan dilindungi oleh tidak hanya negara. Saya memberi contoh satu, pohon ketapang kencana di era wali kota Muhammad Raden Pomanto itu sangat bagus, tapi karena tidak ada perlakuan, ya kita bisa melihat sendiri seperti apa, tumbuh menjulang. Pengawasan seperti itu saja, lalu kita ucuk-ucuk menyalahkan bahwasanya begini, oleh akibat anomali cuaca yang begitu cepat atau angin dan sebagainya. Sebenarnya bukan. Kita kembali dulu. Karena yang kurang secara total adalah kesadaran ekologis tadi. Makassar ini tidak krisis. Orang pintar, orang cerdas, orang hebat. Tapi yang kurang itu adalah krisis ekologis tadi. Kita bagaimana memaknai pohon tadi. Saya menganatomikan kalau tubuh dipakui, itu pasti pertama adalah titanus dan sebagainya. Sama dengan pohon. Ada rongga ruas yang rusak oleh
tidak hanya terjadi pelapukan. Lalu kita kembali lagi, pohon jenis trembesi yang 30-40 tahun. Idealnya seperti apa upaya peremajaan? Karena ini belum ada tadi menyentuh akar masalah. Jadi ada upaya masih sifatnya DLH sendiri. Kalau sudah sifatnya darurat melibatkan BPBD. Sekarang bukan lagi era gotong royong, kolaborasi, tapi semangatnya tadi dibangun dari dalam. Dari dalam diri sendiri dulu di lingkungan. Kalau pemerintah berjalan sendiri atau DLH nggak mungkin. Yakin dan percaya. Selama ini Bang Yusran merasa pemerintah jalan sendiri? Ada jalan sendiri karena bisa dibayangkan BPBD hanya menanggulangi. Lalu pemadam juga dengan alat. Otomatis yang pertama bukan rahasia. Dinas Lingkungan Hidup ini terbatas oleh sarana prasarana, alat, SDM pula. Lalu kenapa tidak melibatkan masyarakat di akar rumput? Nah ini tadi di era keterbukaan informasi publik hari ini, semua ada di genggaman. Semua ada membangun kanal-kanal informasi. Nggak cukup dengan hotline saja. Kenapa masyarakat nggak boleh mandiri? Berdikari sendiri di lingkungan. Lalu kalau semua berharap pohon tumbang dan begini menelpon hotline, saya rasa nggak cukup. DLH pemerintah nggak boleh jalan sendiri. Harusnya apa yang dilakukan masyarakat? Pertama adalah pelibatan masyarakat. Bagaimana tidak hanya mengedukasi, tapi bagaimana tentang literasi biologi tadi. Literasi biologi ini sederhana. Mulai dari bercocok tanam, mengamati, lalu terjadi pemupukan. Hari ini pun bukan rahasia. Pohon yang ada di public space ini hanya disiram air. Ya sama saja kalau manusia, nitrogennya banyak, kalsiumnya seperti apa, nutrisinya itu kan bukan rahasia juga. Nah ini olehnya juga para pihak harus membuka diri. Membuka diri. Data secara administratif itu normatif. Tapi realitas di lapangan, saya dalam konteks ini saya berbicara tentang narasi tadi. Narasi itu tidak membohongi cerita, data, dan fakta. Lalu pencegahan. Hari ini kita berbicara pencegahan. Seperti apa upaya pencegahan yang dilakukan? Karena tidak hanya pemangkasan. Ada monitoring yang menggunakan tadi. Pertama alat. Yang kedua geosains itu pasti penting. Ini kita nggak bisa lagi, pohon ini udah tua, anomali. Ini sama halnya kita tidak mensyukuri karunia nikmat Tuhan. Terjadinya anomali, kenapa kita diminta untuk adaptif, mitigasi bencana, membuat peta kontingensi. Hari ini pun kalau cuma sebatas angka-angka ini kan sangat tidak rasio untuk diuji seperti apa normalnya. Jadi kayaknya ada terkesan administratif, catatan tetapi eksekusinya betulkah dilakukan sesuai catatan? Maksudnya gitu? Ya itu tadi di atas kertas. Kalau data angka-angka itu normatif secara administratif. Tapi kalau mau berbicara realitas, apalagi keselamatan publik, inilah fakta yang terjadi. Jadi kalau dia katakan bahwasanya sudah ada, telah ada, faktanya nggak berbanding lurus antara kuantitas dan kualitas tadi. Nah, pohon ini berada di public space. Nah, ini yang pertanyaan utama dulu. Dan sementara kadang juga dibenturkan oleh adanya kata ini tadi. Sektor publik. Jadi seperti halnya di lingkungan perguruan tinggi ya. Saya memberikan contoh aja UNM. Pohon itu disebutnya karena adanya zona private. Iya private. Apakah ada tata kelola di dalam lingkungan kampus? Hutan kota di Unhas saja ada nggak tata kelola yang baik dan benar? Ini kita berbicara fakta realitas dulu. Kalau kita berbicara tentang regulasi, lahirnya perlindungan pengelola lingkungan hidup itu adalah hak. Tidak hanya hak secara personal, institusi. Tapi kalau sudah terjadi dampak, bencana, lalu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan... Nah ini, kemana pemerintah? Bukan kemana negara. Kemana pemerintah? Oke, saya kembali ke Pak Sekdis. Sejauh ini bagaimana kerjasama? Ya. Saya suka lihat Pak Sekdis ini santai banget gitu ya. Ya, di sisi lain ada benarnya apa yang menjadi perhatian Pak Yusran. Hal-hal yang sifatnya kritis dan bermanfaat kita terima. Tapi perlu digarisbawahi bahwa di Dinas Lingkungan Hidup memang ada bidang keanekaragaman hayati ya. Jadi menjadi tulang punggung dalam rangka mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Dan di dokumen kajian kita ada namanya indeks kualitas tutupan lahan. Semakin tinggi indeks kualitas tutupan lahan berarti fungsi ekologis dalam suatu kota itu sangat bagus. Yang sangat mendukung untuk sumber oksigen baik pada manusia maupun hewan seperti yang dijelaskan tadi Pak Yusran ya. Nah, fungsi-fungsi itu tidak bekerja secara sendiri ya. Keterlibatan NGO, keterlibatan masyarakat menjadi prasyarat mutlak untuk meningkatkan ruang terbuka hijau yang ada. Kita mendorong ada beberapa hari-hari besar kepedulian nasional dari sisi aspek lingkungan hidup kita libatkan untuk menanam bersama ya.
Kita aktif melakukan penanaman di ruang-ruang space yang bisa memungkinkan untuk penanaman ruang terbuka hijau. Kita tanam ketapang kencana sesuai dengan fungsi ekologi di Kota Makassar. Tetapi yang menjadi titik perhatian memang adalah pohon-pohon tereng besi yang sudah di atas 30, 40, bahkan ada yang berumur sampai 100 tahun. Itu hal yang sangat perlu untuk kita lakukan penanganan secara bersama. Tetapi sebelum melakukan misalnya peremajaan dari pohon tersebut, perlu ada kajian akademis lebih awal, ya, yang harus dikeluarkan oleh lembaga berkompeten, karena pada saat kita serta-merta melakukan semacam peremajaan atau pemangkasan pohon, maka suara-suara kritis dari masyarakat muncul dan bernilai positif. Kenapa misalnya suara kritis muncul? Karena kalau pada saat ditebang misalnya, taruhlah kalau 1 atau 2 saya kira tidak masalah. Tapi kalau sudah misalnya sekitar 30 sampai 40 pohon, pasti sangat mempengaruhi dari sisi indeks kualitas udara di Kota Makassar. Nah, ini perlu diperlukan kajian di mana restitusi itu pada saat misalnya di suatu zona lokasi sudah sangat bagus untuk ruang terbuka hijaunya, maka akan menjadi substitusi untuk wilayah-wilayah lain. Ini yang sementara kita akan godok. Ya. Oke, kalau sampai pemangkasan 30-40 pohon sekaligus, apakah itu masuk dalam ranah untuk pengelolaan ruang hijau? Artinya kita kan bicara tentang resiko yang bisa terjadi apabila program-program itu tidak efektif untuk pertama mendata pohon-pohon yang punya resiko seperti itu, kan Pak? Ya nah, pastilah, sangat berhubungan satu sama lain. Ketika tetapi kita adakah pernah sampai 30-40 pohon sekaligus ditebang? Ya, kalau yang dilakukan pemangkasan, rutin kita lakukan pemangkasan yang harus menyeluruh, ya, bahkan Contohnya melebihi di dari daerah. 30. Coba lihat di daerah sekitar Ratu Langit sini. Kita beberapa kali pangkas pohon yang sepanjang ini kan sudah sangat rapi. Nah, semakin banyak ranting-ranting pohon yang berukuran besar dan banyak dedaunannya, itu secara otomatis mempengaruhi dari sisi terbangunnya ruang terbuka hijau yang bagus. Sumber udara akan menjadi panas yang menjadi sumber pernapasan Yang bagus. ya. Kalau yang aman? Yang ya amannya adalah keseimbangan. Keseimbangannya bisa dilihat misalnya pada saat musim kemarau yang rata-rata kalau kita lihat dari bulan 7, bulan 8 sampai bulan 9, dari sisi survei indeks kualitas monitoring indeks yang dipasang di Karbosi, kita masih kategori baik, ya. Berarti ruang udara untuk kontribusi dari ruang terbuka hijau masih bagus. Kalau sudah di bawah itu, maka menjadi sebuah tanda bahwa Kota Makassar tidak layak untuk dari sisi standar kualitas udaranya. Nah, bagaimana meningkatkan standar kualitas udaranya? Meningkatkan ruang terbuka hijau. Nah, tadi saya seimbangkan apa yang menjadi penyampaian Pak Yusran, bahwa memang perlu dilakukan peremajaan bagi pohon-pohon yang sudah berumur 50 tahun ke atas, karena itu yang sangat rawan tumbang. Tetapi di sisi lain harus kita punya dokumen-dokumen yang ilmiah sehingga pada saat misalnya diremajakan ini artinya dibongkar total dan diganti pohon yang baru yang sesuai dengan fungsi ekologis. Misalnya pohon-pohon yang lebih tahan lama dan sumber aspirasi oksigennya sangat besar. Nah, ini jika misalnya dilakukan peremajaan 50 pohon, pasti otomatis yang 50 pohon yang akan tumbuh ini kan prosesnya 3-4 tahun baru mulai kelihatan. Nah, jangan sampai secara merta kita paksakan, sangat mempengaruhi dari sisi air quality monitoring index kita yang dipasang di daerah Karbosi. Pak Sekdes, pengertian keselamatan publik berkaitan dengan pengelolaan ruang hijau ini kayaknya kita harus seragamkan dulu nih. Iya. Iya, keselamatan publik artinya pada saat misalnya kalau musim kemarau, kita bicara 2 musim karena kan kita cuma 2 musim nih, kemarau dan penghujan. Ya, kalau pada musim kemarau relatif sangat bagus. Ya, semakin banyak pohon yang tumbuh, semakin banyak dedaun yang tumbuh dan itu sangat mempengaruhi ruang kualitas udara kita sangat bagus. Oke. Nah, dihubungkan dengan musim kemarau ini yang menjadi pertanyaan, ya, otomatis sebelum musim kemarau menjadi prasyarat mutlak yang dilakukan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemangkasan bagi pohon-pohon yang memang sudah diidentifikasi rawan tumbang. Ya. Oke. Ya. Sementara kalau tidak dilakukan seperti itu praktis pada saat bulan-bulan Januari, mulai Desember Januari, pasti ada pohon yang tumbang. Dan bukan cuma pohon tumbang ini bukan cuma wilayah pohon publik, ya, sangat banyak juga pohon-pohon
tumbang yang wilayah privat. Coba Tadi- lihat di Bukit Baruga. Tapi tadi kan 102 pohon tumbang yang Januari kan tadi Ya. dikatakan itu pohon publik. Oke, nah itu sudah ratusan pohon yang katanya sudah dilakukan pemeliharaan. Tetapi itu ada ratusan pohon juga yang tumbang. Nah pertanyaannya kalau musim kemarau itu kemudian kan tadi kan pemeliharaan supaya nanti ketika musim penghujan tidak ada yang tumbang. Nah pertanyaannya itu apakah kita di LH sudah punya memang alat SDM, sumber daya yang benar-benar memadai untuk bisa mendeteksi itu dari segi manusianya, kemudian juga dari segi peralatannya. Kalau dari sisi manusianya, mereka ini sarjana kehutanan dari beberapa universitas, ya sudah paham dan sudah menjadi rutinitas pekerjaannya, sudah bisa mengidentifikasi kalau tidak dilakukan pemangkasan pasti akan tumbang. Tetapi paling bagus yang kita akan laksanakan ini, saya lihat ada komponen alat tinggal ditusukkan masuk, sudah bisa teridentifikasi, ya, mulai dari struktur pohonnya, ketinggiannya sampai berapa besar cabang-cabangnya akan dipangkas. Kekuatan Itu- akarnya juga bisa. Yes, alat itu ada alatnya sekarang. Nah, ini yang Di Makassar udah punya Pak? ya, ini yang sementara kita akan programkan, kita akan belanjakan melalui nanti oke. supaya kita secara cepat langsung bisa mengidentifikasi pada saat dipasang alat tersebut bahwa sudah harus dilakukan peremajaan lebih awal. Alat itu udah lama Pak? Ya, saya lihat beberapa kota misalnya Surabaya sudah menggunakan sehingga ruang terbuka hijaunya terpelihara dengan baik. Kita belum, Ya. baru diprogramkan. Akan dilakukan belanja karena itu. Akan dilakukan belanja. Pak, anggaran DLH berapa sih Pak? Anggaran debat terbagi-bagi, ada yang masuk ruang terbuka hijau, ada yang terbagi masalah penanganan persampahan, ya. Kalau ruang Ada terbuka yang hijau? anggaran operasional untuk secara keseluruhan, termasuk belanja-belanja staf, ada. Paling Ya, besar ransia rata-rata sekitar 100 miliar dalam setahun. untuk ruang terbuka hijau berapa persen tuh Pak? Ruang terbuka hijau, ya belanjanya masih sangat rendah karena Masih sangat belanja untuk operasional tenaga kerja yang bekerja penanganan persampahan ruang terbuka hijau dan pemakaman cukup besar, hampir kurang lebih sekitar 75%. Jadi yang untuk ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau proyeksinya masih sekitar 10-12%. 10-12%. Itu cukup Pak? Ya namanya anggaran tidak pernah ada cukup, ya. Tetapi tetap kita maksimalkan apa yang ada. Peran-peran dari NGO sangat kita perhatikan. Gerakan-gerakan menanam pohon untuk meningkatkan ruang terbuka hijau adalah menjadi sebuah keseriusan. Yang jadi masalah di kita sekarang apakah pohonnya yang kurang ataukah pohon yang ada yang ataukah pemeliharaannya yang kurang? Pemeliharaannya harus ditingkatkan. Pohonnya perlu diremajakan. Itu dua kata kuncinya. Peremajaannya, pohon-pohon yang sudah sangat tua memang sudah harus Perlu peremajaan. perlu peremajaan. Berarti cukup diremajakan, bukan ditambah. Beda kan Pak? Ya, peremajaan berarti harus diganti dan diganti. ditanam ulang, dicari lokasi yang memang cocok untuk meningkatkan ruang terbuka. Mana ada spesies yang ada, itu kita mantapkan. Tapi ada kendala yang sangat besar yang perlu saya sampaikan adalah sinergitas antara pelaku-pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Kita lihat contoh Surabaya misalnya, kan? Ruang terbuka hijau tetap tertata dengan baik, aktivitas bisnisnya tetap juga berjalan dengan baik, tanpa mengurangi dari meminta terlalu banyak pemangkasan yang ada. Nah ini yang kami sosialisasikan kepada dunia usaha. Kalau misalnya baru mendirikan misalnya usaha-usaha kafe di depan pohon terus langsung meminta untuk dilakukan misalnya pemangkasan dan atau penggantian pohon, wah itu secara otomatis pelan-pelan akan mengurangi indeks kualitas tutupan lahan di Kota Makassar. Ya pasti. Kita inginkan Ya. kegiatan bisnisnya tetap berjalan, kami tetap melakukan pemangkasan pohon sesuai dengan fungsi-fungsi ekologis yang ada. Bagaimana selama ini membangun sinergi dari DLH dengan pihak lain? Ya, kalau misalnya dia minta pemangkasan 1, 2 atau 3 pohon, kita melakukan survei dulu. Kalau masih bisa dipangkas, kita pangkas. Ya, kalau misalnya sangat sama sekali mengganggu aktivitas, misalnya tertutupnya arus jalan yang masuk di lokasi bisnisnya, kita berikan izin karena memang ada perwalinya. Kalau mengganggu aktivitas usaha kita, tetapi ada restitusi pohonnya, ya, restitusi pohon yang lain yang dipakai untuk menanam di lokasi-lokasi lain yang sangat mendukung untuk ruang terbuka hijau yang ada, Miss. Bagaimana sinergi juga dengan masyarakat? Kita kan dengan pemilik kafe, baru buka kafe, kayak gitu, pengusaha lah ya. Ya. Bagaimana sinergitas dengan masyarakat, kemudian juga dengan pusat-pusat pendidikan, kan tadi dikatakan perlu Ya. orang-orang ilmiah.
sinergitas dengan masyarakat disampaikan bahwa kalau dipotong pohonnya, otomatis pas di kafenya harus mengganti dengan fungsi-fungsi taman yang lainnya, kan? Di samping itu juga menyediakan resource pohon yang ada untuk bisa ditanam di lokasi lain. Dengan masyarakat dalam pengertian dalam hal ini contoh dari Bang Yusran itu kalau mau pemilu paku-paku pohon dengan gambar-gambar caleg. Kemudian juga bagaimana dengan kampus-kampus? Ya, kemudian bagaimana dengan NGO-nya? Ya, kalau masyarakat sih hampir relatif kecil. Yang paling banyak adalah partai-partai politik. Ya, kan ada. bagian dari partai masyarakat yang ada. Ya. Kita lebih awal menyampaikan bahwa kita rapat, kita mengundang pemerhati lingkungan di DLH, kita panggil parpolnya, bahkan kita duduk dengan Bawaslu, kita rapat secara bersama bahwa area-area yang memang sudah ditentukan sebagai lahan lokasi pohon yang banyak area pohon publik tidak boleh dilakukan. Tapi tetap terjadi ya Pak? Ya ini yang kesadarannya, makanya kami beberapa kali berdebat dengan orang-orang yang memaku pohon secara ilegal itu sama sekali tidak bahkan rata-rata dia paku pohon itu Pak Yusran ya rata-rata sekitar jam 11 malam ke atas. Iya, tapi nanti dia tetap ada sampai pilkada berakhir. Intens kami komunikasi dengan pihak Bawaslu dan KPU. Bagaimana kemudian kalau gitu sinergitas dengan pihak keamanan? Sepanjang masih bisa dilaksanakan, kalau fungsi-fungsi keamanan sudah mengganggu aspek ketertiban masyarakat. Kami biasanya hanya melibatkan NGO, melibatkan polisi Pamong Praja, sekira cukup, dan SKPD yang teknis untuk melakukan pencabutan atribut-atribut reklame, atribut-atribut lainnya yang dianggap merusak estetika dari pohon itu sendiri. Bayangkan Bu, kalau misalnya tidak dia pakui, pelan-pelan itu kan kalau dia pakui pasti melukai pohon tersebut dan mengganggu nutrisi yang dari dalam tanah untuk pertumbuhan daunnya. Terus juga biasanya dia gunakan kawat. Ya. Kawat ini lebih parah, pelan-pelan itu dia matikan pohon. Nah ini yang terus kami sampaikan, kami kampanyekan melalui media sosial, melalui media online dan bersurat langsung ke parpol yang bersangkutan yang melakukan pemakuan pohon untuk tidak. Oke, bukan cuma estetika tapi kesehatan pohon juga terganggu kan? Ya, benar sekali. Saya ke Bang Yusran kembali. Bagaimana melihat sinergitas itu? Seefektif apa sejauh ini pengamatan dari seorang aktivis dan juga praktisi lingkungan? Yang ada lagi-lagi saya mau mengulang kembali bahwasanya belum memutus akar masalah atau memutus mata rantai. Jadi pemerintah sudah melakukan upaya. Baik yang disebut pencegahan, kolaborasi tadi, tapi belum memutus. Sederhana saja untuk memutus. Tidak hanya di kegiatan atau event politik ya. Karena sumber dari ini tidak memutus. Pertama dari tempat percetakan. Ini pelaku nih langsung dari user. Ini kami ngobrol itu 10.000 per titik. Kalau satu paku 10.000 pohon sepanjang Petarani saja itu dari selatan ke utara ya, pembebasan jalan layang itu ada 1.400 pohon. Jadi setiap event mulai dari yang namanya jalan, public space ini, mulai dari separator, pedestrian, itu bukan rahasia. Tapi kita belum memutus tadi nih, ninja-ninja ini nih, yang bergerak di pukul-pukul jam sekian. Padahal sumbernya dari mana? Percetakan tadi. Kita fokus kepada event partai. Hari ini pun juga belum ada yang namanya jaminan atau agunan bahwasanya event ini apa yang akan dilakukan. Eventnya udah selesai 3-4 hari masih terpajang pula sosok tokoh dan partai itu nggak usah disebut, bukan rahasia. Jadi saya mau bilang yang pertama adalah tidak adanya efek jerah. Dari balik situasi darurat tidak hanya sampah, darurat ruang terbuka itu bukan ruang. Bukan juga indeks kualitas tutupan lahan, tapi kesadaran ekologi yang memang terintegrasi. Saya memberi contoh satu, hadirnya event Care Free Day. Care Free Day ini adalah kampanye publik untuk menyadarkan bahwasanya hidup sehat ini tidak hanya mengkonsumsi udara segar, tapi kalau untuk apa yang disebut tadi Pak Sekretaris bahwasanya di Karebosi iya, lalu lintas kendaraan, polutan yang terjadi di Petarani sana prevalensinya tidak selaras. Kita terus berkampanye. Tapi untuk menyadarkan, lalu ada sanksi efek jerah itu yang tidak ada.
Nah, disinilah ketimpangan ini. Kenapa tidak akan ketemu prevalensi antara data yang secara normatif dan realitas yang terjadi di lapangan tadi? Karena satu, tidak adanya efek jera kepada pelaku. Langsung dari sumber, bukan pelaku saja, sumber material ini lalu kemana, sama dengan membuang sampah. Akhirnya terjadi darurat tadi. Bisa dibayangkan daerah ruang terbuka biru seperti terusan atau kanal, itu banyak tuh pohon yang sedikit lagi timpang itu ya, dipangkas saja. Padahal ini akar sudah merusak dinding material kanal atau apa potensinya, tapi tidak dilakukan. Saya menyebut saja contoh pagi tadi. Kita bersama wali kota meninjau bagaimana masyarakat melakukan inovasi, tapi kita diperhadapkan tadi. Ada satu aset PDAM pipa besar, ada satu pohon besar. Oleh dinas mungkin dilakukan peremajaan pemangkasan, tapi akarnya itu udah merusak. Nah, stadium seperti ini sebenarnya sudah harus karena apa? Ini milik bersama nih. Kanal ini tidak mengenal administrasi, limbahnya juga mengalir, tapi bahayanya tadi. Padahal di situ ada juga aset PDAM pipa besar. Nah, di sinilah kenapa peran penting tidak hanya pemerintah, para pihak, para SKPD juga yang tidak kalah penting. Apalagi khususnya pelajar ya. Pelajar mahasiswa tidak jarang. Kami temukan di dunia kampus juga demikian. Pohon dipakui hanya untuk kegiatan, tidak. Itu bukan rahasia. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya memang kita ini sudah darurat tadi, darurat kesadaran ekologis tadi. Karena menyangkut udara, itu kembali bagaimana perilaku kita untuk menggunakan moda transportasi umum. Sebentar, Bang Yusron, tadi bicara ke contoh yang tadi Bang Yusron sampaikan kan, itu pohon sebenarnya akarnya itu sudah merusak, tetapi bukan ditebang tapi dipangkas aja. Iya. Itu kenapa? Karena pengetahuan, artinya pengetahuan bahwa ini akarnya sudah nggak kuat ini, sudah harus ditebang, ataukah karena pertama mungkin lebih murah biayanya kalau cuma dipangkas? Jadi atau ada sebab lain? Di balik sebuah dinamika seperti ini, kita diperhadapkan tadi. Ketika pemerintah ditanya, ya kami memiliki SDM seperti ini. Tapi sebenarnya secara geometri, itu jelas biometri ini tinggi pohon, lalu bagaimana dengan akar. Jadi pertumbuhan pohon itu kita melihat bukan pucuk, tapi akar. Jadi saya memberikan contoh satu ya, di zona Jalan Jenderal Sudirman, kediaman Panglima itu usia pohon di situ itu 50-70 bukan, itu ratusan tahun. Pohon tumbuh itu lihat dari ujung akar sampai ujung ini. Makanya kenapa idealnya tidak hanya jarak spasi pohon 4-5 meter, karena dia ini mengalami pertumbuhan. Lalu akarnya tadi. Jadi kalau secara alami kita menanam, akar itu bukan ditancap saja, itu ditekuk. Sehingga dia tidak membias dan ini pengetahuan tentang pohon, menanam pohon itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Ayo menanam. Lalu bagaimana perlakuan tadi setelah kita menanam? Ada dahan, ada ranting. Itu sederhana. Kita secara sains itu jelas. Karena umumnya begini, kajian akademik itu secara teoritis. Yang berat itu adalah konsistensi tadi. Bagaimana menjaga, merawat, dan mengeksekusi sebelum terjadinya dampak atau kerugian. Resiko. Baik. Pak Sekdis mau ditanggapi silakan. Ya, banyak masukan yang positif kita terima. Dan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah memang yang menjadi tupoksi mendasar untuk mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, di samping meningkatkan masifnya lakukan penanaman pohon, peremajaan kembali yang ada, juga kita mengintensifkan penyadaran kepada masyarakat bahwa pohon-pohon privat yang ditanam, yang dipelihara sendiri oleh masyarakat, selayaknya itu dilakukan pemangkasan dan peremajaan sendiri oleh masyarakat. Kasihan kami dengan sumber daya yang terbatas yang ada. Cukup melayani mulai pohon-pohon publik yang memang tempat-tempat secara umum sangat bersentuhan dan berbanyak aktivitas, itu yang kita berikan prioritas yang paling tertinggi. Di sisi lain, bagi daerah-daerah yang memang masih memungkinkan untuk dikembangkan ruang terbuka hijau, ini kita galang semua kekuatan yang ada. Kami bukan cuma Dinas Lingkungan Hidup bekerja, kami juga mengajak pada sekolah-sekolah, kami mengajak juga aparat penegak hukum ikut terlibat secara bersama untuk melakukan penanaman. Bahkan beberapa BUMN aktif terlibat untuk kita gerakkan untuk ruang terbuka hijau. Memang apa yang disampaikan Pak Yusran adalah bagian daripada proses pencerdasan kepada kita secara bersama, dan bagaimana mempertahankan ruang terbuka hijau di samping aspek penambahan, tapi fungsi ekologis juga harus kita perhatikan. Oke, sebentar, saya teringat tuh Pak Sekdis, itu di sepanjang jalan Ratulangi atau Jenderal Sudirman tuh ada yang pohon di atas trotoar, area trotoarnya tuh sudah tidak rata lagi tuh. Itu kenapa itu Pak? Ya, kembali lagi pada saat pola penanaman awalnya harus disesuaikan dengan fungsi tata ruang. Harus ada dua pertanyaan.
apakah memang pohonnya sudah ada sebelumnya, baru space-nya yang dibuat. Baru ada trotoar. Baru ada trotoar. Ini yang harus dilihat. Kalau saya lihat itu pohon-pohonnya rata-rata kan sudah di atas 70-80 tahun sebelumnya. Nah ini konsistensi dari tata ruang yang ada dan keseimbangan ekologis dari ruang terbuka hijau harus memang ketemu. Artinya keterlibatan pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar bukan cuma miliknya DLH, tapi kolaborasi antara dinas-dinas terkait di samping aspek keindahan kota, aspek ruang terbuka hijau juga harus diperhatikan. Jadi kalau memang sudah membahayakan, tidak ada kata lain harus dilakukan. Membahayakan tuh Pak, bisa jatuh kita. Ya, kita akan melihat dulu. Karena Kita akan cek. Ya, staf saya, tim saya akan melakukan pengecekan untuk cross check kalau misalnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemangkasan di Pakas. Kalau memang membahayakan, ya kita lakukan penebangan. Kalau berhubungan dengan trotoar berarti sudah bukan pemangkasan, tapi penebangan. Ya, struktur akarnya yang biasa merusak ke bawah. struktur akar, betul. Ya, itu yang sudah harus dilakukan. Kalau kayak gitu solusinya gimana Pak? Ya, kalau sudah membahayakan, ya, memang sudah harus dilakukan penebangan pohon. Iya, karena jalannya pertama sudah tidak mulus, kemudian pokoknya agak berbahaya. Apalagi kalau tidak ada lampu, orang jalan malam di situ. Ya, memang nantinya kita akan mencari jenis pohon yang cocok dengan kondisi ekologis di Kota Makassar. Ditanam pohon penanaman pohon tersebut juga harus terlatih dan terdidik. Ya. Bukan sekedar ditanam, karena nantinya yang ditanam sekarang, tapi proses kedepannya kalau hanya akan mengganggu, itu yang harus perlakuan budidaya itu yang menjadi titik awal kita untuk melakukan bagaimana mengintensifkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Tadi Pak Sedi sempat menyinggung ada bukan cuma tugas DLH, tetapi juga dinas-dinas lain. Nah, sejauh ini bagaimana kerjasama dengan dinas lain? Ya, inilah yang kami sampaikan selama ini dalam proses pembahasan izin lingkungan. Misalnya dalam suatu kawasan perumahan, memang sudah harus memfokuskan menyediakan space kurang lebih 30% dari kawasan perumahan tersebut untuk ruang terbuka hijau. Artinya bahwa selama memang diperuntukkan ruang terbuka hijau, jangan lagi ada semacam praktek-praktek yang di dalam yang dimanfaatkan oleh warga untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Misalnya, sudah dialokasikan untuk ruang terbuka hijau, tidak lama lagi ada kegiatan UMKM di dalam. Itu tidak benar, karena otomatis akan mengganggu pohon yang peruntukannya untuk meningkatkan ruang terbuka. Berarti kolaborasinya dengan dinas koperasi misalnya, dinas perdagangan misalnya. Sama saja dengan PU, kan? Kalau memang space-nya sudah ada kejelasan dari fungsi tata ruang untuk ruang terbuka hijau, jangan lagi menjadi aliran sumber drainase di lokasi tersebut. Ini makna-makna kolaborasi seperti ini yang saya maksud. Yang dimaksudkan. Ini Bang Yusran tadi katanya Pak Wali nonton kan ini? Ya. Ya, jadi langsung didengar Pak Wali. Alhamdulillah. Oke. Bang Yusran, menurut Bang Yusran sebagai aktivis dan praktisi lingkungan, apa yang harus dibenahi nih dari DLH dan juga dinas-dinas lain? Jadi memang kenapa energi dari kolaborasi itu sangat penting. Jadi lingkungan hidup ini bukan Tuhan terhadap pohon, bukan Tuhan terhadap sampah, tapi di sini ada lintas sektor juga. Tadi sudah disampaikan bahwasanya dalam setiap investasi melalui PTSP itu sangat jelas ya. Tata ruang itu memiliki, PU memiliki fisik, tapi masih parsial. DLH sendiri. Trotoar ini adalah hak publik, pejalan kaki. Jadi ancaman. Itu Ratu Langit, perapatan Mongon Sidi itu pohon angsananya sudah begini, udah melabrak trotoar, itu hak publik. Tapi lagi-lagi kiblatnya masih DLH. Padahal tinggal koordinasi dengan PU, tata ruang, alatnya bongkar, isolasi dulu. Inilah yang disebut peremajaan. Peremajaan bukan dalam arti pemangkasan, diisolasi dulu, perlakuan dulu, lalu siapkan pohon pengganti tadi. Nah ini yang belum berjalan optimal. Jadi tidak hanya 1-2 titik. Pedestrian jalan, ancaman itu sudah jelas buat pejalan kaki. Tapi tidak ada perlakuan. Nah ini tadi banyak contoh yang memang membutuhkan kolaborasi. Tidak hanya semangat, yang tidak kalah penting adalah aksi bersama. Aksi bersama tadi. Oke, baik. Tantangannya banyak kayaknya ya, sampai aksi bersamanya belum terrealisasi ya, Pak Sekdis. Iya. Masalah lingkungan ini tidak selesai hanya dalam waktu singkat. Tapi kan masalah ini juga bukan dalam waktu singkat ini ketahuan kan, sudah dari dulu-dulu juga. Ya, dampak dari perubahan ekonomi, perkembangan aktivitas manusia itu semua berisiko terhadap lingkungan. Maka fungsi koordinasi, fungsi kesadaran di tingkat elemen-elemen stakeholder Kota Makassar itu
sangat penting. Yang harus ditingkatkan. Ya, ditingkatkan dan berkelanjutan. Oke. Dan Sebagai memang- closing, Dan memang itu benar, sangat benar sekali. Jadi daerah ini bukan Tuhan, tapi ketika kita sudah akan menuju kereta kencana tadi, banyak halayak bahwasanya dia ini sesat pikir bahwasanya taman pemakaman umum itu memang ranah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup karena itu adalah sebuah RTH. Nah, sekarang ini kita sudah darurat yang namanya ruang liang lahat. ya. Bagaimana dengan perlakuan tadi pohon-pohon yang berada di TPU Sudiang, TPU Ilaun. Jadi sebenarnya kita ini bukan krisis ruangnya saja untuk berinvestasi oksigen pohon ini bukan, tapi memang kita sudah darurat tadi. Sebagaimana yang dikatakan tadi, urban yang begitu pesat, kendaraan yang melahirkan polutan begitu ini. Tinggal bagaimana menyadarkan. Apa yang menjadi pengaruh utamaan adalah sanksi efek jera dan itu tadi penyadaran. Sanksi efek jera itu yang digarisbawahi. Ya. Oke, sebagai closing statement, Bang Yusran, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ada satu, bahwasanya untuk memantik kesadaran ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kesadaran ekologi ini muncul dari tidak hanya kata agama. Agama ini kita jangan sandingkan bahwasanya kita menebang kita berdosa, tapi spiritual ekologinya kita dimulai dari hal kecil di halaman teras saja. Itu tidak ada perlakuan. Bagaimana berharap kepada pemerintah, apalagi DLH. Lagi-lagi DLH ini bukan Tuhan. Tapi ketika kita akan menghadap Tuhan, kita akan masuk ke namanya ruang terbuka hijau, yaitu Taman Pemakaman Umum. Sementara di Kota Makassar kita krisis. Lagi-lagi namanya krisis, yaitu krisis liang lahat. Itu fakta. Bagaimana pemerintah kota akan membelanjakan tadi untuk ruang-ruang menuju itu tadi. Bagaimana dengan tanaman tumbuh yang sebagai sumber kehidupan tadi. Oke, baik. Pak Sekdes, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, kita berpedoman pada aturan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa satu kota akan menjadi tertata kualitas udaranya jika memenuhi target 30% dari ruang terbuka hijau yang ada. Ya. 30% ini 20% adalah tanggung jawab dan peran pemerintah, 10% adalah diberikan kepada masyarakat. Nah, sinergitas dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan untuk mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Makassar dan memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas sosial yang ada, lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, itu adalah hal yang paling utama kita bisa maksimalkan dan harus berkelanjutan. Baik. Harapan dari masyarakat nggak ada? Ya, harapan dari masyarakat kalau dalam kondisi seperti mulai bulan Januari Desember ini agar senantiasa lebih melakukan deteksi awal terhadap pohonnya, karena jangan sampai misalnya dalam kondisi yang sama emergensi baru melakukan pelaporan. Lebih awal adalah cara yang terbaik untuk kita bisa meminimalkan risiko. Oke, sorry, terakhir. Kalau misalnya warga merasa pohon di dekat rumahnya ini sudah berbahaya, melapornya kemana? Yang paling bagus lebih awal, kalau bisa dia bisa maksimalkan untuk melakukan pemangkasan, saya kira hal yang positif. Kalau pohonnya besar, kalau Pak. tidak, biasanya untuk saat ini cukup melamar di melapor di ini aplikasi Lontara. Lontara ya. Ya. Nah, semua itu kita bisa lihat mana lokasi-lokasi yang bisa untuk dilakukan pelayanan secepatnya. Atau telepon ke 112. 112. Oke, siap. Pak Sekdes, terima kasih banyak. Terima Bang kasih. Yusran, terima kasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat obrolan kita kali ini. Baik pemirsa, demikian obrolan kami kali ini tentang pengelolaan ruang hijau demi keselamatan publik. Yes, DLH bertugas tetapi tetap kita masyarakat juga harus ikut andil dan juga tentu saja tadi sinergitas juga dengan bidang-bidang lain, dengan NGO dan juga dengan tentu saja para akademisi. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama saling membantu untuk lebih menghadirkan ruang hijau demi keselamatan publik. Saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda setelah ini. Jangan lupa Anda bisa mengikuti program berita Sulawesi Selatan hari ini bersama rekan saya, Injen Pratiwi. Sampai jumpa dan terima kasih.